Dan yo WhatsApp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Untuk yang baru mampir di channel gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifin notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video gua. Di video kali ini gua mau ngebahas spare part baru gua. Ini gua punya piston baru dan punya head baru, kop silinder baru. Kenapa sih gue beli itu yang baru? Nih, men, gara-garanya nih. Tah, busi gue kepalanya hancur. Piston gue juga sama. Kalau ini mah hitam wajar ya, dimana-mana juga pasti piston 2 tak juga nggak 2 tak doang sih, mungkin yang lain juga sama hitam. Cuma ini permasalahan sini nih, sampingnya pada gompal. Nih, ini gompal di sana nih. Nih akibatnya tuh pada lecet. Nih lecet. Ini karena gompal. Nah, mungkin kelihatan lah dari kamera ya. Ini gompal, ini lecet, ini lecet, ini lecet. Ini tuh dalam, jadi ada lecet kayak gini tuh, ada yang cuma mengkilat doang. Terus yang kayak gini tuh lecet nih, dia dalam nih lecetnya nih. Pada dalam dia lukanya, ini juga nih. Ini dalam nih, pas dalam banget nih. Kenapa bisa kayak gini? Nih pertama gue jelasin, yang pasti ruang kompresi, pasti ya. Cuma awal mulanya dari sini nih. Ini kondisi mesin kemarin normal, jaya ya, normal istilahnya, pemakaian normal. Nih kemarin kondisi mesin panas, si busi gue copot, niatnya gue ganti. Cuma pas waktu gue copot kondisi mesinnya masih panas. Kenapa? Akibatnya dratnya sini selek. Nih drat businya ini tadinya kan ini masih normal ya, bukan bos-bosan gini. Tadinya normal, selek dia, gara-garanya itu mesin panas gue copot businya. Ya enggak sih, enggak, mungkin ya faktor umur juga mungkin ya, cuma kayak gitu awal mulanya. Akhirnya gue bubut ya, gue drat ulang nih. Gue kalau istilah di tempat gue ya di bos ulang lah, di bes ulang gitu kan. Nih awal mulanya kayak gitu tuh, kompresnya terlalu padat gara-gara di squeeze ulang, cuma nggak diburet. Terus ininya juga udah 4 kali squeeze, jadinya pendek banget nih. Tuh awal mulanya situ tuh, jadi piston gue hancur kayak gini nih. Oke ya, ini udah nih. Ini gue bahas ini nih. Piston pakai film. Kemarin kan TKR di Japan nih, kemarin pakai TKR di Japan. Ini gue pakai piston film sekarang. Kenapa sih bang pakai piston film? Kenapa nggak pakai merek-merek yang lain? Ada yang satu harga sama ini, yang sekelas harga. Ada piston NPP, RKN ada yang warnanya merah. Tapi kenapa gue pakai film? Iya, gue searching di situs internet sama gue lihat-lihat di YouTube. Banyak yang bilang piston film lebih bagus daripada yang lain. Ya sebenarnya sih bukan lebih bagus ya, yang lain pada rekomendasi pakai film. Yang piston NPP dan RKN bagus juga sebenarnya, cuma gue pilih film aja lah. Ini film OS 250. Buatan mana sih bang? Indonesia men, tenang aja, Indonesia mah piston kayak gini malah kecil gini mah. Yang buka ya, ini pistonnya kayak gini nih. Bisa ya, ring piston nggak gue bahas. Ring piston mah gitu-gitu aja, nggak jauh beda. Ini pen gue pakai yang lama, karena yang lama masih bagus. Nih gue buka nih, coba dah 250. Di lubang ininya nih beda nih, di lubang transfernya nih dia lebih lebar kalau yang TKRJ, kalau yang film lebih kecil. Namanya juga barang racing kali ya, jadi mungkin si pihak TKRJ juga nyediain buat orang-orang yang udah main racingan lah, jadi biar tanpa porting dikasihnya lebar. Kalau ini kan kecil nih. Terus sama, dua-duanya juga sama, ada mereknya nih, coba lah. Nah kan, ini ada King, filmnya juga ada. Sama, TKR-nya juga sama. Dia malah ada Japan punya. Ada kode 4Y 200, nah 200 nih. $200 $250 ya. Ini ntar gue mau bawa ke tukang bubut, gue bubutin nih. Ini ntar gue lubangin biar ala-ala racing gitu nih. Kayak kalau Daytona kan ada lubangnya 2 sini. Nah gue tambahin nih ntar nih 3 di sini nih, jadi 6 ntar lubangnya. Kalau mau ditiru ya silakan. Tapi kalau saran gue sih, karena gue orang pemula juga sama-sama lagi belajar. Buset, motor di sebelah. Nah
ya ini ya. Nah, tadi ini gue porting nih sini, gue lebarin biar ada lega, biar kayak sama lah, yang nggak sama juga intinya, biar ada lega aja. Ini kan lebar banget nih ya, ini kan sempit nih, ini lebar nih. Nah ya kan, ntar gue sedikit gue besarin lah sininya, ntar gue potong lah dikit tuh lah sini, ntar gue ini ya, bukan gue lubangin sih, ini gue cutting dalam 1 mili. Biar apa? Buat nyimpen pelumasan lah, bukan buat berarti biar nggak ngejim. Enggak, piston mah kalau misalkan settingannya nggak bener mah ngejim aja. Mau pakai yang bagus baret aja tuh kayak gini nih, tetap aja. Yang penting settingan kompresi, ruang kompresi bagus mah piston aman. Ya udah nih ya, ini piston. Ntar gue bawa tukang bubut nih. Syukur-syukur sama tukang bubutnya boleh di record. Ini gue head nikop nih, buah skop nih. Ini gue dapet kalau bungkusnya sih ori spare part, cuma bukan ori Japan ya, ini ori Indonesia. Harganya berapa bang? Murah ini mah, 500 dapat 500.000. Kalau ditanya kualitas ya jangan ditanya ya, ini kan spare part bukan ori Japan. Ini kalau ori spare part kayak gini nih, ini nggak tahu ya ori spare part atau enggak, cuma tahu gue ya ini ori lah, mana gue orang awam. Ini ada kode 3KA timbul, Y1, YI kalau nggak salah ini YI 7 timbul semua. Kalau cat, gua sih kurang demen lah, catnya masih kurang rapi. Bagusan tukang cat di tukang cat biasa gini perumahan lah, di bengkel cat malah bagusan bengkel cat malah daripada ini. Ini kualitasnya kurang bagus lah, masih ngebulir jeruk. Kalau bahan jauh mah kalau sama yang ori mah tebal pisan asli nih. Kayak nih ya. Ayam. Ush. Sorry ya, ada ayam tadi makanin pisang goreng, tunjukin tak pisang gorengnya. Tah. Makanin ayam tadi barusan. Ayam ikut baik. Nih, kalau yang ori dia tebel men, bahannya asli tebel. Nah ini mah bawaan tahun tua ini mah. Tuh. Badingnya namanya spare part. Harap dimaklum ya, namanya juga spare part ya. Tah, tipis. Nah, kenceng banget. Udah kayak kentongan tukang es cendol tuh. Ini kenceng banget asli, bagus suaranya. Ini ya. Ini ntar gue bawa tukang bubut, gue spis ulang. Udah ini dulu. Berangkat ke tukang bubut, ayo gas. Oke, jadi ini udah gue ambil dari tempat bubut. Ini gue bahas satu-satu ya. Yang pengen gue bahas ini dulu nih. Pasti banyak yang nanya nih, kenapa kok jadi banyak orangnya nih kop nih, kemarin musim mulus catnya masih bagus. Nah, jadi ini nih, kemarin ini kan bos-bosan. Terus pas waktu gue nyampe tempat bubut ditawarin, ini mau dicor nggak? Kalau dicor lebih kuat. Ya udah, akhirnya gue cor nih. Nah, pas waktu dicor kan otomatis kena las cor ya. Jadi panas nih, kondisi kop panas. Jadi si cat barang angkat tuh. Cat barang angkat. Nah, terus kan abis di las cor kan di bubut. Nah, ini kop, ini si head masuk ke alat bubut itu nggak dialasin, nggak dikasih alas. Kalau ini kan dikasih alas nih, 4 sisi dikasih alas, jadi rapi, catnya masih utuh. Kalau ini nggak mungkin, jadi dimasukin ke alat bubutnya nggak dikasih alas, jadi pada lecet kayak gini nih. Nah, untuk yang sangat disayangkan di sini tuh apa nih, cor-corannya banyak apanya nih, pori-porinya tuh gede-gede banget. Ini takutnya sih pas kalau pori-pori yang di sini bisa ada yang tembus ke sini nih, tembus ke drat nih. Dratnya juga ada di dalam, ada yang keropos gede, mungkin sedikit kelihatan lah, ada gede dratnya, keropos di dalam. Takutnya si pori-pori ini tuh bikin kompresi bocor takutnya, tapi moga aja sih enggak. Jadi hasilnya kayak gini kemarin. Nah, terus untuk blok ini dalam liner udah rapi. Terus kemarin cuma gue kasih cor-coran karena sini 3 dratnya selek. Gue bikin drat ulang pakai kuningan, nggak dicor ulang ya. Gue cuma dibikin drat pakai kuningan. Gue jelasinnya rada cepetan ya, biar nggak terlalu lama durasinya video. Nah, ini sekarang nih gue bahas nih dari kopnya dulu ya. Ini gue kop nih. Nih. Jadi kemarin kan kop standar nih. Nah, ini udah gue squeeze, gue bikin ini gue papras 1 mili. Dalam paprasannya kemarin dari standarnya.
Terus gue bikin nut 0,5. Untuk squeeze masih normal, lebar masih normal, 10 kalau nggak salah masih normalnya. Kalau yang lama kan dia 8, ini lebarnya tuh 8, ini 10-an. Nah terus untuk squeeze-nya tuh kemiringan derajatnya tuh 13,5, yang aturannya tuh lebih baik, lebih bagusnya sih mungkin yang 14 derajat kayak ini juga yang lama 14 derajat. Ini juga kemiringan piston ya, piston kan juga ada kemiringannya ya. Ini 14 derajat juga kemiringan piston, cuma ini dibikin 13,5 sama si pihak tukang bubutnya. Terus untuk si kubah juga masih standarnya, cuma kemarin kan di sini hitam, cuma di mengkilatin lagi biar bersih aja, jadi dihilangin. Ini gue poles pakai Autosol biar ada mengkilat. Ini udah kusem lagi, pegang-pegang pakai tangan. Nah, kayak gini ya, ini hasilnya kayak gini. Tadi di paparan 1 mili, nut 0,5, squeeze masih lebar masih standarnya, cuma kemiringan dibikin 13,5. Oke. Nah yang penting nih di piston, kemarin piston kan standar ya lubangnya, ini udah gue buka, udah gue sempurnain lagi lah biar lebih lega sininya. Ini kan lebar-lebar banget, ini kemarin kan sempit-sempit banget ini dua, yang gue jelasin di sini dulu nih. Nah ini kemarin gue bikin kan lubang 3 titik niatnya kan, cuma dibikin 4 aja nih, soalnya kalau 3 kebanyakan lah, 4 juga cukup, 2. Nah kemarin dibubut, di tukang bubutnya dibor, terus dibikin coakan di sini nih di dalam 1 milian dibikin coak. Kalau panjang bebas, sesuaikan selera aja, tapi apa ya, kurang pas aja lah, kurang presisi. Jadi si kelurusan antara lubang sama titik si ring piston masih sedikit kurang lurus, terus tingginya masih kurang imbang. Itu nggak masalah sih sebenarnya, cuma kelihatan kurang rapi aja. Nggak kurang rapi sih, ya gimana ya, kurang imbang aja, cuma nggak masalah, nggak ngaruh sebenarnya, bagus-bagus aja. Cuma nah terus ini nih, apa lagi ya, kemarin gue porting nih, gue lebarin biar lega kan ya, karena kemarin sempit banget. Terus karena ininya kemakan depan belakang, kebuang banyak, akhirnya sini gue buang nih, gue papar sedikit biar ada imbang. Jadi depan kebuang, belakang juga ada yang dibuang biar ada imbang. Oke, biar nggak ngejomplang kayak gini. Oke, ini piston kayak gini. Nah terus buat penjelasannya nih, kenapa kok dilubang-lubangin kayak gini, buat apa sih tujuannya? Nah gue jelasin nih. Jadi tujuannya gini men, ini dikasih lubang, jadi tuh biar si piston pas waktu ada tekanan kompresi ke bawah, si bahan bakar tuh kan ketekan nih, ada tekanan di sini nih, dia tuh bisa ada sedikit semburan keluar dari dalam sini nih, ada yang bisa keluar ke lubang-lubang ini untuk nambahin pelumasan di bagian linernya. Jadi si piston tuh pelumasannya biar makin banyak gitu kan. Terus ini juga sama buat ketika piston naik turun di bagian liner nih, buat jelasin ya. Di sini nih, nah di sini nih, oke. Itu biar dia dapat pelumasan tambahan, karena biasanya tuh piston suka baret di bagian sininya. Nah, kayak ini nih, ini baret nih, cuma ini karena udah kemakan usia jadi sedikit samar. Tadinya baret dalam nih yang TKRJ. Nah ini dibikin kayak gini biar nambahin pelumasan. Bukan berarti kalau dibikin kayak gini tuh nggak bakal ngejim. Tetep aja men, kalau lu settingannya karburatornya nggak beres, kurang benar, atau mungkin pilot jet main jetnya emang kurang imbang sama ruang kompresi, kalau keiritan, kalau ngejim mah ngejim aja men. Lu mau pakein piston TKRJ yang dari Japan, lu mau pakai TOP atau mungkin RIK, ya pokoknya Daytona yang bagus-bagus nih mah. Kalau settingannya nggak bener, piston mah ngejim aja. Jadi ini cuma sarana buat istilahnya nambah-nambahin untuk pelumasan biar lebih banyak pelumasannya gitu kan. Jadi bukan dibikin kayak gini tuh bakal nggak ngejim, nggak tergantung settingannya lu. Jadi ini cuma sebagai tambahan aja lah. Kalau karburator gue masih pakai orinya, cuma gue sempurnain sedikit, gue remer. Diameternya lupa gue, tapi ini udah di remer. Pilot jet main jet sekarang yang ada di dalam itu gue pakai PJ 25, kalau main jet 270. Nah ini gue beliin satu set untuk main jetnya. Kalau pilot jet belum datang, ini main jet udah datang nih. Satu set gue belinya yang dari ukuran 210 nyampe 320, jadi setting suka-suka lah. Gak main rojok karena gue nggak punya bor rojoknya juga, terus nggak bisa tahu nih ini
gua rojok ukuran berapa takutnya kebablasan atau apa kan, jadi kurang enak. Itu aja sih. Kalau buat membran gua masih pakai membran standar nih, bukan standar malah ini mah KW, ini mah abal-abal men, murahan stoppernya. Cuma gue ganti membran lidah karbon doang, pakai yang harga 80 ribuan kalau nggak salah ini. Terus udah sih itu doang. Ini untuk radius stopper masih gue ngikutin radius stopper standar ori bawaan rating ya, nggak gue atasin atau gue kebawain, enggak, masih ngikut standarnya. Jadi itu doang sih untuk penjelasan di video kali ini. Untuk setting karburator ntar gue bikinin di video selanjutnya. Untuk yang baru mampir dan yang udah mampir dari kemarin atau dari dulu gue terima kasih ya yang udah mampir lagi di video gue. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifin notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari video gue. Untuk tutur kata yang salah atau mungkin kurang berkenan tolong dimaafkan. Gua Bang Cibon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.